Yaya Haji Ujang, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bi mahabbatihi wa au'ada man khalaqahu bi ghadabihi wa 'adabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayah wal makna wallahu alam bi muradi, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah majlis taklim rahimakumullah, Masjid Nurul Ikhlas yang insyaallah sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan tersebut akan senantiasa Allah limpahkan kepada kita dan kita mampu mentasyarufkannya di jalan Allah untuk senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam rangka takliman di Thalabul Ilmi. Mudah-mudahan langkah kita, mudah-mudahan pengorbanan waktu kita insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan amal baik yang insya Allah akan kita petik hasilnya nanti di yaumil qiyamah, yang akan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tibalah saatnya sekarang kita untuk melanjutkan pengajian kita, yang mana dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengetengahkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ikhlas. Karena mungkin yang pertama dari surat An-Nas masuk ke dalam surat Al-Falaq, lalu kemudian naik ke Al-Ikhlas. Jadi kalau gitu surat Al-Ikhlas itu ada berapa ayat Ibu? Ada empat ayat. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Ini maaf rada bintang ini kayaknya tuh ya. Nah, iya karena musimnya kayaknya pergantian musim kayaknya itu. Kemarin mah pas dikasih tahu sama Bu Haji belum apa-apa, tiba-tiba gitu ya, mungkin jam 12 malam lah gitu, tiba-tiba meriah panas dingin mau di cancel, nggak enak sama Bu Haji. Kebetulan sebetulnya bentrok sama di Al-Iman, tapi kan karena ini mah sudah terbiasa di minggu keempat, Al-Iman kadang-kadang digeser-geser gitu, jadi ya sudah saya kesini. Alhamdulillah ketemu lagi sama nenek-nenek lincah-lincah di sini. Nenek lincah ya. Alhamdulillah.
Allah. Ini kita masuk di Quran surat Al-Ikhlas ya Bu ya. Al-Quran surat Al-Ikhlas, di dalam Al-Quran runtutannya itu adalah dia masuk di Quran surat Makkiyah ya. Ini sudah tidak ada khilaf. Artinya apa? Diturunkannya di kota Mekah Quran surat Al-Ikhlas ini. Adapun asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Quran surat Al-Ikhlas itu ada beberapa hal. Setidaknya dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ini dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa latar belakang atau asbabun nuzul, sebab turunnya Quran surat Al-Ikhlas ini adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang kafir, di mana pada saat itu dikatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan mulai untuk menyebarkan Islam. Rasulullah mulai menyebarkan Islam pertama memang di kalangan para sahabat, di kalangan keluarga terdekat, tetapi akhirnya Rasulullah diperintahkan untuk menyebarkan Islam secara terbuka. Karena yang dekat-dekat sudah dikumpulkanlah, akhirnya masyarakat kafir Quraisy dikumpulkan oleh Rasulullah. Kan orang kafir Quraisy sebetulnya kepada Rasulullah itu percaya tidak? Percaya. Kenapa? Karena Rasulullah itu mendapatkan gelarnya pun gelar Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Maka pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini diriwayatkan dalam hadis, dikatakan ada seorang kafir Quraisy, ya, yakni kafir Quraisy mengutus seorang masyarakat kafir yang namanya Amir bin Tufail, mengutus kepada Rasulullah, ya Muhammad, kata orang kafir Quraisy, kamu tuh sebetulnya mau apa? Apakah kamu mau perempuan cantik? Kalau kamu mau perempuan cantik, maka kami akan nikahkan engkau dengan perempuan yang paling cantik di negeri Quraisy ini. Ini di apa sih kalau kata orang Cigading itu apa, buat di emeng-emengi, ini emeng-emeng. Ya, kata ini Amir bin Tufail datang kepada Rasulullah mewakili masyarakat kafir. Wahai Muhammad, kamu itu mau apa? Apakah maunya engkau ini dinikahkan dengan perempuan yang cantik? Kata Rasulullah, tidak. Lalu kemudian ditanya lagi, apakah kamu ini mau harta yang banyak? Akan kami berikan. Tetap tidak juga. Mau jabatan yang paling tinggi? Tidak, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kata Rasulullah, saya hanya memerintahkan kalian untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat kata, si Tufail ibn Umair itu balik lagi ke kafir Quraisy, lapor lagi terus ke sana, sehingga datang lagi lah, diperintahkan datangi lagi Muhammad. Coba kemudian tanyakan kepada Muhammad, kan malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya, iblis diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Lalu kafir Quraisy bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, kalau begitu Pangeran Sirikun, CP wong kafir kun, Pangeran Sirikun terbuat dari apa sih? Nah itu ya. Maka kata Rasulullah, langsung turun malaikat Jibril membawa Quran surat Al-Ikhlas. Jadi dijawabnya itu maknanya. Ini salah satunya, salah satu kenapa Quran surat Al-Ikhlas itu turun, asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya, karena Rasulullah ditanya tentang bagaimana si Tuhannya Nabi Muhammad itu, ya. Maka di sini dikatakan dalam sebuah hadis, an Abi bin Ka'bin annal musyrikina, sesungguhnya orang-orang musyrik, qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, unsub, ini asbabun nuzul. Ya mau ngerti mau enggak terserah, yang penting ngaji. Kalau ngaji mah dapat pahala, enggak ngerti juga ya, jangan sampai apa ini gitu ya, tenang saja nanti dijelaskan ya. Ini dikatakan
Kata orang kafir Quraisy kepada Rasulullah, ya Muhammad, unsub lana, jelaskan nasab Tuhanmu kepada kami semua. Atau Kangjeng Rasul Nabi Muhammad SAW ditanya seperti itu, pertama diam dulu karena bingung untuk menjelaskannya. Maka dilanjutkan hadis tersebut, unsub lana rabbak, jelaskan kepada kami bagaimana sih nasabnya. Yang namanya nasab itu apa kan Bu? Keturunan. Ujang Jainal bin Mutakin bin Anu bin Anu bin Anu bin Anu bin Fulan sampai kepada yang paling tinggi, sampai kepada lupa. Ya ibu juga yakin dah lupa, paling ingat juga 2 tingkat doang. Ya, cucu, cicit, bau, apalagi kesananya. Iya kan gitu. Nah Rasulullah ditanya seperti itu, maka kata ini fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan Quran surat Al-Ikhlas kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus malaikat Jibril, kan yang suka membawa Al-Quran kepada Rasulullah siapa? Malaikat Jibril kan. Maka diturunkanlah qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi jelas bahwa kata Rasulullah jelas dalam Al-Quran, qul, katakan wahai Muhammad, qul huwallahu ahad, Allah itu esa, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas di sana maknanya. Ini adalah tauhid yang pertama. Perbedaan antara agama Islam dengan agama lain adalah dari sisi tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah asbabun nuzul. Ini adalah sebab-sebabnya turun Quran surat Al-Ikhlas. Ustaz, lalu apa keutamaan dari Quran surat Al-Ikhlas? Kadang-kadang saya masuk ke aneh Ustaz. Aneh apa itu? Kalau ada orang meninggal suka dibacain qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Terus berbalik-balik, nyampe enggak sih itu teh Ustaz? Kalau nggak percaya nyampe mati bedibitan saperin beriko ya. Insya Allah ya, oleh ahli waris jadi dibacakan insya Allah. Nah, banyak sekali keutamaan yang terkandung di dalam Quran surat Al-Ikhlas. Yang pertama, membaca Quran surat Al-Ikhlas disamakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti kita membaca sepertiga dari Al-Quranul Karim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Atau Ustaz, enak kalau begitu mah wis be ngaji teh ora usah hatam-hatam, cukup be Al-Ikhlas doang. Jin aku teh makoten enggak? Ya, dari makoten. Maknanya apa sih Ustaz kok bisa dikatakan baca Quran surat Al-Ikhlas pahalanya disamakan oleh Allah dengan membaca sepertiga dari Al-Quran? Begini maksudnya, Al-Quran itu terdiri dari 3 utama isinya itu. Yang pertama tauhid, yang kedua syariah, yang ketiganya sejarah. Sejarah itu tentang cerita umat-umat zaman dulu, ya kan? Nah itu 3, tauhid, syariah, dan sejarah, yaitu umat-umat terdahulu. Maka 3, kalau kita membaca Quran surat Al-Ikhlas isinya semuanya adalah tauhid. Maka diumpamakan oleh Rasulullah ketika membaca Quran surat Al-Ikhlas, kita sudah membaca sepertiga dari Al-Quranul Karim. Ustadz, yang benar ini dikatakan dalam hadis Sahih Bukhari, an abihi an abi Sa'idin anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yurattiluha falamma asbaha jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu wa ka'anna rajula yataqalluha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an.
Ini hadis Sahih Bukhari, nomor hadisnya 5013 dalam hadisnya. Dikatakan Ibu, ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada seorang sahabat Rasulullah tengah malam membaca Quran. Baca Qurannya surat Al-Ikhlas aja. Al-Ikhlas, qul huwallahu, terus diulang-ulang. Ini ada sahabat yang lewat, ngedenger kan? Ini si Fulan nih ngajinya kulhu baik nih, kulhu terus didengerin gak rubah-rubah. Ganti siangnya, kemudian ketemu dengan Rasulullah, disampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini sahabat si Fulan ini baca Quran cuma kulhu saja. Apa jawab Rasulullah SAW? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku sebagai utusannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha, sesungguhnya orang yang terus membaca Quran surat Al-Ikhlas itu la tu'addilu thulutsal Quran, dia diumpamakan dengan sudah membaca Quran sepertiga dari Al-Qur'anul Karim. Apa artinya bagi kita? Bagi kita apa artinya? Wis ngelamun sambil mikirin anak putu, ceklit tasbihku, wallahu ahad, Allahu somad. Itu maknanya. Kenapa demikian? Dengan seperti itu kita diumpamakan pahalanya seperti membaca Quran surat Al-Quran sepertiga Al-Quran. Wes sambil nonton Mama Dede di sana ngoplak, kita kayak qul huwallahu ahad, Allahu somad, duduk di Masjid Agung di sini nungguin Pak Haji Ujang belum datang ngaji Quran, lalu kemudian sambil ngedengerin Pak Haji Ujang ngoplak qul huwallahu ahad, hatinya insya ya kalau lagi ngaji sih ya alhamdulillah, dimanapun posisinya, daripada kita pikiran ngalor ngidul, lebih baik fokuskan hati dan pikiran kita berzikir kepada Allah, yang utamanya adalah senantiasa menderes Al-Quran, terutama surat Al-Ikhlas. Kenapa demikian? Karena Al-Ikhlas ternyata diumpamakan pahalanya dengan sepertiga Al-Quran. Satu kali baca sepertiga, coba bayangkan. Atau Ustaz nanti mah ya saya mah kalau mau pengajian teh udah be Al-Ikhlas terus. Ya nggak begitu juga maknanya. Dalam mengisi kekosongan waktu, apalagi usia kita sudah 27 tahun. Ya udah 27 tahun ya ini ya kebanyakannya pada. Iya tapi dibalikin itunya tuh hurufnya jadi 72. Iya, maka selain dari mendekatkan diri kepada Allah, mau apa lagi? Ini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai macam hadisnya. Keutamaan yang pertama itu adalah bahwa orang yang membaca Quran surat Al-Ikhlas diumpamakan dia membaca sepertiga dari Al-Quranul Karim. Al-Quran itu ada berapa surat kan Ibu? 114 surat. Kalau sepertiga dari 114 surat berapa itu? Berarti kira-kira 40-an lebih ya. Masya Allah, kalau 40 surat kita baca berapa bulan itu? Kalau khatam Quran berapa hari sekali? Insya Allah, iya. So, itu bayangannya kalau kita membaca Quran satu khataman ternyata harus minimal 40 surat. 40 surat kalau satu harinya kita baca setengah surat, berarti harus menghabiskan waktu 80 hari. Ini Allah berikan keutamaan dengan senantiasa kita melafalkan surat Al-Ikhlas, diumpamakan kita membaca sebanyak ini. Insya Allah, maknanya seperti itu. Lalu yang kedua, membaca Quran surat Al-Ikhlas dalam berbagai riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan mendapatkan keutamaan sebagai
sebab untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kan kalau Allah sudah cinta, insya Allah apapun juga akan Allah berikan kepada kita. Betul. Daerah dulu kakek yang dulu tuh masih bujangan, calon suami ibu-ibu dulu tuh, ya kan, masa teman-temannya karena cinta pada waduh jauh-jauh gue disamper. Apa? Karena ya tuh jadi nostalgia, senyum-senyum dewek itu bener kan begitu ya. Masya Allah. Nah, orang yang senantiasa membaca Quran surat Al-Ikhlas ini dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya di mana ini dikatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dalam Imam Muslim dikatakan di sini. Masya Allah. Allah katakan, an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabi fi salatihim fayahtimu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika fas'aluhu faqala li annaha sifatur rahman wa anna uhibbu an aqra biha. Jelas Allah katakan bahwasanya orang yang senantiasa membaca Quran surat Al-Ikhlas, apalagi dijadikan sebagai aurat, sebagai wirid dalam kehidupannya, maka akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah, salah satu utama yang menjadikan doa kita cepat makbulah di hadapan Allah karena Allah sudah cinta kepada kita. Tapi kalau Allah benci akan kita, Allah marah akan perbuatan kita, maka doa pun akan terhambat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau salah satu hal yang bisa kita jadikan untuk mempermudah dekatnya kita dengan Allah, cintanya Allah kepada kita, maka perbanyaklah baca Quran surat Al-Ikhlas. Ini baru keutamaannya, Masya Allah. Banyak di sini ibu dikatakan, ya. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasai dikatakan bahwa membaca dan berdoa dengan Quran surat Al-Ikhlas dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sok sekarang muhasabah kita. Saya sehari semalam baca Al-Ikhlas berapa kali ya? Sok kita muhasabah. Apa artinya muhasabah? Itu kan menghitung-hitung diri kita. Ya Allah, ternyata kemarin mah kita habis sholat cuma Al-Ikhlasnya 3 kali, Al-Falaknya 3 kali, An-Nasnya cuma 3 kali. Dengan begini keutamaannya tinggi di hadapan Allah, minimal kita baca sampai 1000 kali misalkan. Oh Ustaz, kerja berat amat. Ya pengen surga, pengen mudah oleh Allah, ya harus rajin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan di sini dikatakan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih dijelaskan dalam hadisnya ibu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, beliau masuk masjid. Idza rajulun qad qada salatuhu, ada seorang sahabat, yaitu dia salat ya, wa huwa yatasahhadu, kemudian dia tasyahud. Faqala Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad alladzi lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dunubi innaka antal ghafurur rahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ghufirallahu, sampai 3 kali Rasulullah katakan qad ghufirallahu, qad ghufirallahu, qad ghufirallahu. Apa artinya? Rasulullah masuk masjid, ada sahabat sedang sholat, kemudian pas tasahud. Tasahud itu yang mana bu? Ya, ketika duduk tasahud yang mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini dalam keadaan sholat ini, ya. Dalam keadaan sholat kan ada tasawuf awal, ada tasawuf akhir. Ya, sedang tasawuf, setelah beres semua membaca segala bacaannya, kemudian dilanjut dengan baca Quran surat Al-Ikhlas. Ya, sudah saat tasawuf beres, baca dia Quran surat Al-Ikhlas.
tasawuf yang mana sih Ustaz? Misalkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan biasanya setelah itu tasawuf awal kita langsung berdiri ya, langsung berdiri kan. Nah, ini Rasulullah melihat dan mendengarkan sahabat melanjutkan bacaannya. Setelah itu, apa bacaannya? Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah beres itu melanjutkan doanya lagi dia. Apa bacanya? Antaghfirli dunubi, ya Allah ampunilah dosa kami. Kalau kita kan tadi Allahumma gfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu ya. Dan apa? Itu kalau tasawuf akhir. Nah, baca Quran surat Al-Ikhlas dalam posisi tasawuf itu Rasulullah katakan innaka antal ghafurur rahim, kata sahabat itu berdoakan kepada Allah. Maka Rasul yang mendengarnya apa? Kata Rasulullah, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu. Jelas orang ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi kadang-kadang mah kita mah tasawufnya tuh yang pendek aja. Ya, tasawuf akhir juga tasawuf akhir. Sampai di mana aja tasawuf akhir? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahu Akbar. Atau kalau tasawuf akhir mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sah nggak Bu? Sah nyaman, sah. Tetapi keutamaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Ya, kan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ juga beres, sah. Ya, tetapi fadilahnya, keutamaannya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa ala wa barik ala wa ala ali kama barakta ala wa ala ali fil alamin amin. Sampai situ ada lanjutannya. Apalagi? Allahumma ghfirli ma qadamtu wa ma akhar wa ma wa ma wa ma wa ma wa ma wa ma antal la ilaha anta sub inni ya muqallibal sabbit ala wa ala inni kuntu Allahumma inni a'udzu bika min azabil wa min fitnatil mahya wa min syarri masihid dajjal. Belum puas baca Al-Ikhlas. Iya ya, sudah beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Rasulullah SAW katakan tidak ada jumlah yang maksimal, tidak ada. Berapa? Ya minimal satu, berarti kalau begitu ya maknanya. Karena apa? Hadisnya kata Rasulullah qad ghufira lahu, sampai Rasulullah katakan 3 kali qad ghufira lahunya ini. Apa artinya? Yakin betul bahwa ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya.
Ya, hakikatnya sama aja, pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan ibadah itu harus ada ittiba. Ittiba itu apa? Yakni mengikuti jejaknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ini keutamaan. Ustadz, saya mah sudah sampai Allahumma sholli ala Muhammad juga, ya tidak apa-apa, silahkan saja, sah-sah saja. Tetapi kita kan yang dicari keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya seperti itu maknanya. Ya. Jadi yang pertama baca Quran surat Al-Ikhlas diumpamakan oleh Allah dengan membaca Quran sepertiga dari Al-Quran. Yang kedua diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perantara untuk dihapuskannya dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya Allah katakan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca Quran surat Al-Ikhlas adalah sebagai penyebab dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini dari mana? Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dikatakan bahwa aqbaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad Allahu samad faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat. Jadi sudah jelas dari Rasulullah SAW wajibat. Lalu para sahabat bertanya, kultu, sahabat bertanya, wa ma wajibat ya Rasulullah? Wajib apa ya Rasul? Kata para sahabat, qala Rasulullah menjawab, al jannatu, wajib kepadanya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dikatakan di sini tuh, aqbaltu ma'a Rasulillah, kami, kata Abu Hurairah, aku datang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu kemudian pasami'a, lalu beliau mendengar seseorang membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Rasulullah bersabda, telah wajib, wajibat telah wajib kepadanya. Apa ya Rasulullah wajib kepada yang bersangkutan? Al jannatu, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semakin mampu meningkatkan keinginan berzikir kepada Allah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, terutama basah bibir kita, basah lidah kita dengan senantiasa zikrul Quran, berzikir dengan surah-surah dari Al-Qur'anul Karim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Di sana dikatakan, lalu ya, jadi jelas apa sebab turunnya, lalu kemudian apa keutamaannya sudah kita ketahui. Artinya mudah-mudahan kita mampu meningkatkan keinginan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada yang ditaken rokaturan, bukan wenten sing ayun taken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama ibadah sholat itu harus mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi. Betul. Seperti tadi itu, kalau kita tidak ngaji mah nggak tahu ya. Itu kan kita ngaji, gitu ya. Itu berarti harus setelah kita sini itu harus ada surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Cuma begini Pak Ustaz, walaupun ini tidak menjadi keharusan dan keperibatan, Betul. cuma memang kita ini pengen benar-benar kita sholat ini apa yang dikatakan oleh Nabi, dikatakan oleh kita ke umatnya. Betul. Contohnya ada beberapa pendapat bahwa di dalam sholat subuh itu tidak ada namanya doa kunut, karena katanya Nabi tidak pernah melaksanakan itu. Apa iya? Saya sendiri nggak tahu ya Pak ya. Kalau kita kan dulu kan di orang tua aja kan. Nah sekarang ini karena kita memang sering ngaji, barangkali ada nggak dasarnya itu? Aku loh, karena ada yang ngasih tahu doa kunutnya. Doa kunut itu adalah dibaca waktu zaman perangnya Nabi, katanya di situ. Betul. Barangkali hanya itu saja dulu. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ngajinya udah ngaji hilafiyah ya. Tidak apa-apa ya, karena memang bukan begitu ya. Pertama, tentang memang betul Rasulullah kan katakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti sholat yang aku kerjakan. Dan kita ibadah harus ittiba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ustaz, kadang-kadang ada khilafiyah, ada perbedaan. Ya, boleh ada yang mengatakan tidak usah kunutan, ada yang mengatakan harus kunutan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkunut, juga pernah tidak berkunut, sehingga ada itu penjelasannya ya. Artinya muncullah perbedaan. Lalu Ustaz, saya harus bagaimana? Terutama di sholat subuh itu memang kalau untuk apalagi zaman sekarang ya, tidak ada salahnya kalau kita berkunut. Kenapa demikian? Karena yang disunnahkan oleh Rasulullah membaca kunutnya itu adalah kunut nazilah. Ya, kalau sholat subuh itu, kan doanya pun apa? Allahumma dfa'nal bala wal waba wal fitnata wal zalazila wal mihan wat ta'un wasyada'id wal jalajil. Apa itu doanya? Ya Allah, itu kan kita ingin ditolak dari bencana. Allahumma dfa'nal bala, ya Allah tolaklah, cegahlah warfa'nal bala wal waba wal fitnah wal zalazila, dan goncangan-goncangan. Goncangan apa Ustaz? Goncangan akhlak, goncangan bumi, iya kan? Tumpahnya laut, itu adalah goncangan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pada saat melaksanakan perang-perang, beliau senantiasa berkunut nazilah. Itu apa? Mendoakan kepada orang-orang, terutama Allahumma fir lil mu'minina wal muslimah. Ya, artinya apa? Untuk keadaan sekarang, apalagi lebihlah kita tingkatkan membaca kunut nazilah. Ya, insya Allah nanti suatu ketika saya bawa keterangannya. Ya. Nah, ya itu. Allahumma hdini biman hadait wa afini biman abait wa tawallani biman tawallait wa barik li bima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda wa innahu wa la ya'izzu tabaraka rabbana. Itu kan doa kepada sholat itu suci. Yang penting jangan sampai kita berdoanya menggunakan bahasa Jawa. Ya, ini lagi sholat, ya Allah tunjukkanlah saya ke jalan yang bagus. Ini lagi sholat, maka itu tidak boleh. La yasluhu illa qiraatul Quran. Dalam sholat itu, nah ini sekalian lah ya, nanti kita bahas ya, tentang sholat itu. Apa artinya? Yang jelas itu disunahkan terutama untuk membaca kunut nazilah ya di sholat subuh ya. Oh ibu, apalagi kalau daerah Sukabumi ya Bu Haji, sholat maghrib pakai kunut nazilah, kunut juga, sholat isya pakai kunut juga. Nggak percaya yuk jalan-jalan ke kampung saya ya, sholat Jumat saja pakai kunut, terutama kunut nazilah. Kenapa? Untuk zaman sekarang wayak surah zalazil, sudah banyak goncangan-goncangan muncul, dajjal-dajjal dunia, dan itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam praktek kehidupan kita, jangan hal ini dijadikan sebagai bahan perselisihan. Itu maknanya. Yang tidak, yang kunut bagus, yang tidak ya tidak apa-apa, yang salah tidak sholat. Itu maknanya ya, tidak apa-apa, lanjutkan. Yang membaca ada dasar hukumnya, yang tidak membaca pun ada dasar
hukumnya. Itulah kan ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilaf perbedaan di umatku itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan fadilah di hadapan Allah, baca. Kalau kita keyakinan tidak bagus, jangan. Itu saja maknanya ya. Maknanya begitu Bu Haji ya barangkali. Ya? Ya, salat witir pakai gitu ya. Insya Allah sebetulnya kalau kita daerah Banten, daerah Sunda itu pasti insya Allah ya pakai itu, tidak apa-apa. Terutama yang paling disunahkan, ada yang paling mensunahkan itu saat waktu sholat subuh ya, itu saja bacaannya. Bacaannya Ustaz banyak ya. Bacaan kunut itu ya model kita mah nggak hafal kayaknya ya. Nah, paling itu kalau kita mah ya kalau subuh tidak apa-apa ya. Ustaz tapi saya mah nggak baca, saya nggak sholat saya insya Allah sah selama syarat dan rukunnya. Tetapi saya ingin menyampaikan ini sekalian. Kenapa ya? Terutama dalam sholat kita barangkali ya, dalam sholat kita sekalian saja. Ini dikatakan, apakah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Tetapi kan ada ciri dan tandanya, ada persyaratan yang harus kita lakukan. Makanya saya baca dalam kitab Sulamut Taufik karya Syekh Salim bin Abdullah bin Samir Al-Hadrami Asy-Syafi'i, bahwasanya minimal syarat diterima sholat kita itu ada 5 hal. Ini di luar nanti ya, rukun-rukunnya di luar. Ini syarat sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada 5 hal. Apa? Yang pertama kata Syekh Salim dalam kitabnya Sulamut Taufik, ini kitabnya kitab salafiyah betul-betul Bu Haji. Artinya ya salafiyah lah, ahli sunnah wal jamaah insya Allah pakai ini ya. Yang pertama adalah wasurutu qabulus sholati, adapun syarat diterimanya sholat menurut kitab Sulam Taufik ini adalah liqabuliha indallah subhanahu wa ta'ala ainai lithawabiha wa darajatiha ayyaksida biha wajhallahi wahdah. Yang pertama syarat diterimanya sholat yang kita kerjakan dalam kitab Sulamut Taufik itu adalah tujuan sholat kita terkandung tujuan yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hubungannya dengan Quran surat Al-Ikhlas. Coba sok ibu cari, ada nggak kalimat Al-Ikhlas dalam Quran surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Di mana kalimat Al-Ikhlas itu? Tidak ada ya. Coba kalau surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil, ada Al-Falaqnya. An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, ada kalimat An-Nasnya. Semua ayat Quran, semua surat diambil dari situ. Tetapi untuk Al-Ikhlas tidak ada. Makanya beramal di kehidupan dunia kita, dalam beribadah kita, umpamakanlah kita melihat Quran surat Al-Ikhlas. Apa artinya? Walaupun tidak disebut, dia tetap dinamakan Al-Ikhlas. Maka yang pertama syarat diterimanya sholat kita adalah ikhlas wajh Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, syarat mutlaknya. Makanya saya kan sering kalau datang ke pengajian hati-hati niatnya. Saya mah kalau nggak datang, nanti kalau ada kondangan-kondangan orang elok diajak, kalau Bu Haji misalnya kalau kalian pengajian, waduh gusti hilang itu pahalanya. Ya, hati-hati itu. Ya ini mah di sana, di sini mah enggak. Ini mah di sana di Perancis, ya, sama di Jerman. Kalau di masjid ibu-ibu di sini mah enggak, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini mah di komplek-komplek biasanya tuh kayak begitu kadang-kadang. Kalau nggak pernah ikut pengajian, tuh nggak pernah dikasih baju seragamnya, katanya gitu kadang-kadang. Maka kalau itu tujuannya hilang.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati betul. Kenapa? Lihat Quran surat Al-Ikhlas. Maka syarat yang pertama diterimanya sholat kita adalah ikhlas kata Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa sih yang namanya ikhlas itu? Di sini dikatakan ifratul haq Subhanahu wa taala, menyerahkan apapun yang kita kerjakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ikhlas maknanya. Sehingga salatun min alamatil ikhlas al-istiwa'ul madhi wa damu min amah. Pertama, orang ikhlas itu pujian dan celaan bagi dirinya sama saja. Artinya apa? Arab dipuji uang, Arab orang